Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan kisah mistis. Nyoto tapi ora masuk akal. Kali ini kita kisahkan perjalanan hidup Pak Suryo, seorang penjual nasi goreng gerobak. Dengan judul, Kisah Perjuangan Pak Suryo, Pedagang Nasi Goreng. Di sebuah rumah kontrakan di sudut kota Yogyakarta hidup sepasang suami istri yang pagi itu sibuk di dapur setelah sepulang dari pasar sekitar pukul 1 siang. Pak Suryo mengelap dan merapikan isi gerobak, lalu istrinya Ibu Atun sibuk membersihkan sayuran dan telur yang baru mereka beli dari pasar. Setelah gerobak bersih dan rapi, Pak Suryo mulai menata bahan-bahan yang dibutuhkan di tempat seperti biasanya. Setelah sayur mayur bersih, Bu Atun mulai mencuci beras dan langsung memasaknya. Waktu berjalan menunjukkan pukul 5 sore dan persiapan suami istri sudah selesai dan bersiap untuk berangkat melakukan pekerjaan mereka, yaitu penjual nasi goreng gerobak di salah satu teras toko bangunan di pinggir jalan yang ramai lalu lalang kendaraan. Suami istri ini menyewa sebuah teras kosong di depan pertokoan ini dijalani sudah 7 tahun lebih. Namun dikarenakan usaha mereka naik turun, omsetnya tak menentu yang menyebabkan usaha mereka tidak berkembang pesat. Ditambah tanggungan kehidupan mereka yang banyak. Tidak hanya buat bayar kontrakan rumah dan biaya hidup berdua, tapi juga untuk biaya sekolah anaknya si Wahyudi Sematawayang, yang udah kelas 3 SMK, yang tinggal di desa wilayah Jawa Tengah bersama neneknya yaitu Mbah Tumini. Belum lagi hutang mereka ke koperasi yang harus dibayar mingguan. Setelah tiba di lokasi berdagang, suami istri mulai membersihkan lokasi dan menata tikar untuk para pelanggan nantinya. Semua persiapan sudah selesai. Berselang 10 menit datanglah 2 orang pelanggan dan memesan 2 nasi goreng dimakan di tempat. Tak berselang lama kemudian datang lagi seorang pelanggan memesan untuk dibungkus dan dibawa pulang. Setelah sibuk melayani pelanggan dari awal buka, tibalah waktu menunjukkan jam 1 tengah malam, yang artinya mereka siap beres-beres untuk pulang. Setelah semua selesai mereka kembali ke kontrakan dan setelah sampai kontrakan mereka menghitung hasilnya. Dikarenakan hari itu lumayan rame, suami istri ini merasa lega karena masih ada untung yang bisa ditabung yang nantinya untuk biaya anaknya di desa. Begitulah keseharian suami istri ini selama 7 tahun berjualan nasi goreng. Di saat sepi mereka akan merasa sedih karena tidak ada sisa buat ditabung, yang kadang kurang buat belanja bahan di pasar. Karena rumah mereka di desa bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2. Maka suami istri ini setiap bulannya sempatkan pulang untuk melihat anak dan orang tuanya. Perjalanan yang ditempuh dari Yogyakarta membutuhkan waktu 2 jam sampai di rumah mereka di desa. Waktu itu adalah tanggal rutin Pak Suryo dan istri pulang ke desa. Mereka pagi pukul 8 sudah berangkat menuju kampung halaman. Setelah tiba di rumah, mereka selalu ngobrol bareng sama keluarga, terutama anaknya, untuk bertanya keadaan dan situasi di desa. Dalam obrolan itu ternyata anaknya Wahyudi membutuhkan biaya yang lumayan besar untuk persiapan ujian kelulusan. Lalu kedua suami istri ini pun merasa sedih. Karena 1 bulan terakhir ini hasil dagangannya bisa dibilang sepi. Dan tabungan mereka masih kurang banyak buat bayar biaya sekolah anaknya tersebut. Saat kondisi yang pusing mikirin cara untuk dapat uang sebanyak itu, Pak Suryo sempatkan nongkrong malam itu di salah satu warung kopi di kampungnya. Sekedar hilangkan penat sambil mikir bagaimana caranya bisa dapat uang sebanyak itu. Sebab dihitung dagangannya, kalau ingin dapat uang sebanyak itu butuh waktu setidaknya 5 bulan jualan. Sedang asyik merenung sambil minum kopi, tiba-tiba dia mendengar dari sebelah tempatnya duduk,
bahwa di kampungnya ada orang yang bisa bantu buat beri angka togel. Seketika Pak Suryo ikut nimbrung dan membangkitkan semangat untuk bisa datang ke orang pintar atau ahli spiritual tersebut. Berharap bisa mendapatkan angka togel yang mana saat itu togel masih dilegalkan pemerintah. Setelah panjang lebar ngobrol Pak Suryo pun pamitan pulang, lalu sampai di rumah, istrinya Bu Atun pun mendukungnya. Kemudian esok harinya, Pak Suryo berangkat sendiri ke alamat orang pintar tersebut. Setelah tiba di rumahnya orang tersebut, dia ternyata harus antri dengan beberapa orang lain yang lebih dulu datang. Setelah gilirannya masuk, Pak Suryo langsung bertatap muka dengan orang pintar tersebut, lalu menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta tolong diberi angka togel. Pak Suryo menyampaikan juga bahwa dia membutuhkan dana cepat dalam waktu 1 bulan ini untuk biaya anaknya sekolah. Ternyata orang pintar ini bersedia membantu Pak Suryo. Kemudian orang pintar tersebut memberikan 4 angka togel sebanyak 5 baris. Namun orang pintar tersebut berpesan ke Pak Suryo bahwa angka itu bisa dibeli bolak-balik sampai 3 malam beruntun. Setelahnya Pak Suryo pun berpamitan pulang sambil memberikan amplop berisi uang sebagai tanda terima kasih. Sesampainya di rumah, dia sampaikan hasilnya kepada istrinya, semua yang dia dapat dari sana. Istrinya pun sempat bertanya ke suaminya, kalau beli nomor togel di mana, sedangkan dia kalau di kampung tidak tahu tempatnya. Seketika sore hari itu pun kedua suami istri tersebut berpamitan pulang ke kota. Setelah sampai di kota Pak Suryo menanyakan ke teman-temannya, di mana tempat berjualan angka togel. Ketemulah tempat jualan togel tersebut, Pak Suryo langsung membelinya dan menghabiskan uang sampai beberapa puluh ribu sekali beli, karena harus dia bolak-balik. Dikarenakan hari itu dia masih tidak jualan nasi goreng, maka dia menanti hasil keluaran angka itu penuh dengan rasa penasaran. Besok pagi hasilnya dicek, angka tersebut tidak keluar sama sekali, dan Pak Suryo dan Bu Atun pun sempat kecewa. Namun sesuai pesan orang pintar tersebut, bahwa nomor itu bisa dibelikan untuk 3 malam beruntun, berarti masih ada 2 malam tersisa, dan mereka pun berharap angka itu tidak meleset lagi. Besok pun aktivitas mereka mulai berjualan kembali. Pak Suryo pamitan keluar ke istrinya, untuk beli angka lagi. Setelah kembali ke tempat jualannya, Pak Suryo mulai sibuk melayani tamu yang datang, sampai waktu beres-beres tiba. Paginya setelah selesai dari pasar, Pak Suryo langsung cek ke tempat jualan angka, yang jaraknya cuma 10 menit dari rumahnya. Kaget bukan main, Pak Suryo mendapatkan angka yang dibelinya. Lalu dia menerima pembayarannya, dan sampai di rumah istrinya diperlihatkan uang tersebut. Dan Bu Atun sempat mengeluarkan air mata, karena bahagia, bisa membayar biaya anaknya dan membayar lunas beberapa hutangnya. Di hari bahagia tersebut, mereka terpaksa menutup meliburkan usahanya, dan langsung kembali ke kampung halamannya, untuk bisa ketemu dengan orang pintar tersebut, agar bisa memberikan sedikit rezeki, yang mereka dapatkan dari pembelian angka togel. Sesampai di kampung halaman, biaya anaknya pun dibayarkan semua, lalu Bu Atun ikut ke tempat orang pintar tersebut. Saat tiba di rumah orang pintar tersebut, Pak Suryo dan Bu Atun mengucapkan terima kasih ke simbahnya sambil menangis bahagia. Demikian kisah kali ini, semoga terhibur teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Kisah mistis, nyoto tapi ora masuk akal. Untuk endorse dan kerjasama, bisa hubungi WhatsApp 0821 4343 8679. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.